Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita. Jadi hari ini pertemuan slide atau video pertama untuk mata kuliah audit sistem informasi. Nah, kita akan sedikit bercerita nanti ya mata kuliah apa yang akan Anda hadapi ini karena mahasiswa seringkali salah kaprah ya. Audit menghitung. Nanti kita lihat coba. Langsung saya share screen dulu, saya lihat. Oke. Oke. Bentar saya gedein. Nah, audit ya. Jadi nanti mata kuliah ini audit sistem informasi. Kebetulan memang saya sudah lama nggak pegang ya karena mata kuliah ini adanya di SI. Di TI hampir sama, cuma agak berbeda sedikit lah. Ya, agak berbeda sedikit. Tapi nanti kita coba lihat materinya sudah saya sesuaikan dengan SI. Untuk mata kuliah ini nanti kita punya buku 2. Ya, kita punya e-book dalam bentuk PDF yang dikeluarkan oleh ISAKA. Ya. Jadi standar yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah COVID. Ya, COVID. Jadi nanti Anda boleh searching tentang COVID ya. Ini tulisannya COVID. Ya. COVID itu singkatan. Jadi COB itu kontrol objektif. Nanti kita jelaskan kontrol objektif itu apa. IT-nya itu information technology. Jadi kontrol objektif of information technology. Jadi kalau kita belajar audit, bukan seperti yang ada di dalam bayangan Anda. Wah, audit ini ngitung, Pak, ya, ngitung duit gitu. Beli berapa, coba diperiksa mana kwitansinya, mana notanya, kemudian cek di lapangan benar nggak belinya segitu ya. Itu audit keuangan namanya. Audit keuangan punya standar yang berbeda. Jadi tidak sama dengan audit sistem. Ya. Audit sistem informasi ini ada beberapa standar yang sering digunakan. Cuma yang umum di dunia ini adalah khusus IT ya, khusus IT, audit sistem informasi audit atau audit ini sebetulnya information of technology ya. Oke, mata kuliahnya ini tapi audit sistem informasi. Sebenarnya audit information and technology. Ya, itu harusnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang umum digunakan di dunia ini untuk mengaudit sebuah sistem adalah COVID. Ya, sampai saat ini sudah sampai pada versi COVID yang terbaru adalah 2019. Ya, jadi ada COVID 4.1 terakhir dari COVID 3, 4.1 ya terakhir kemarin 5.0. Kemudian sekarang sudah keluar 2019. Ada beberapa perbedaan prinsip di situ ya. Jadi audit ini nanti sebelum saya masuk ke materi, sekali lagi saya coba jelaskan bahwa memang yang kita pelajari di sini bukan mengaudit uang, ya, bukan mengaudit uang. Namanya sih audit ya, tapi sebetulnya yang kita pelajari adalah tata kelola, ya tata kelola. Atau dalam istilah kerennya governance, bukan government. Ingat, kalau government pemerintahan, governance tata kelola. Bagaimana sebuah perusahaan ya bisa mengelola sumber daya teknologi yang ada di situ ya sehingga tepat guna. Itu yang dimaksud dengan audit sistem ya, audit sistem informasi. Jadi bagaimana kita mengelola sebuah sumber daya IT yang ada di situ ya sehingga mampu nanti mendukung perusahaan. Dalam hal ini kita banyak bicara perusahaan ya. Walaupun bisa juga diterapkan sebetulnya di kedinasan, pemerintahan dan lain-lain. Tapi semua yang dibahas tentang teknologinya ya. Jadi audit khusus membuat atau menstandarisasikan tata kelola di bidang teknologi informasi. Ya, jadi di luar teknologi nggak dibahas dengan COVID. Oke. Jadi nanti ada 2 buku, Anda silakan lihat di folder yang sudah saya berikan di Classroom. Jadi gini,
COVID selalu mengeluarkan dua. Versi 3.41, versi 5.0, 2019 selalu dia keluarkan dua buku, dua e-book. Yang satu adalah tutorial biasanya ya, atau petunjuk manual, atau introduction. Sama ya dengan yang 2019. Nanti Anda lihat di folder itu juga saya kasih dua. Ada introduction, ada yang tata kelolanya. Kalau di COVID 2019 mereka sebut dengan governance and management apa gitu, saya lupa filenya ya. Governance and management apa gitu. Kalau di COVID 5 mereka keluarkan satu buku untuk panduan tata kelola, yang satu buku mereka keluarkan namanya PAM ya. PAM ini Project Assessment Management kalau nggak salah. Jadi satu buku tentang pengenalan apa itu standar COVID, kemudian tata kelolanya seperti apa. Satu buku mereka keluarkan khusus untuk panduan penilaian. Jadi gini penilaian akan kita lakukan terhadap yang kita lakukan dengan menggunakan COVID pada perusahaan ya nanti. Kita akan mencoba menghitung ini perusahaan sesuai standar nggak ya, sesuai standar COVID nggak? Karena COVID nanti punya level standar ya, leveling 1 sampai 5, 0 sampai 5 sorry, 0 sampai 5 artinya ada 6 standar. Pada saat perusahaan dikatakan memiliki teknologi informasi yang mumpuni, dia akan punya nilai di angka 3, 4, 5 ke atas. Ya, 3 ke bawah dianggap tidak mumpuni. Artinya mereka masih di bawah standar. Nah, pekerjaan kita selama 1 semester ini menghitung itu ya. Jadi kalau kita lihat STEMIC Atmaluhur, ISB Atmaluhur menurut COVID tata kelola informasi teknologi informasinya misalnya lebih spesifik kita bahas tentang penerimaan mahasiswa baru misalnya. Atau spesifik kita bahas tentang masalah absensi misalnya gitu ya. Dia punya nilai berapa? Setelah kita hitung, ya kalau dulu di RPL Anda mungkin pernah belajar McCall ya, teori McCall. Tapi ini COVID. Kalau kita hitung, mungkin dia, wah setelah saya hitung Pak, ini nilainya 2, sekian. Artinya kita di bawah standar. Ya, artinya manfaat yang kita dapatkan dari situ masih sedikit sekali. Tapi nanti kalau setelah saya hitung ternyata di atas 4 atau di atas 3, 3,8, 4 gitu. Seperti menghitung IPK, mirip sekali. Ya. Nah, setelah saya hitung, nah itu yang dikatakan audit ya. Setelah diaudit ternyata tata kelola teknologi kita di bidang penerimaan mahasiswa baru nilainya 3,8. Wah, itu lumayan gitu ya. Lumayan. Nah, nanti ini akan kita pelajari selama 1 semester ya. Jadi kita akan coba mengaudit sistem. Ya, menghitung nilai sebuah sistem. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan gunakan standar-standar yang ada di COVID. Oke? Nah, silakan Anda lihat slide pertama. Bab 1, 2, 3 sampai 10 itu artinya nanti saya masukkan di dalam pertemuan. Ya, bab 1 kita tentang ini. Bab 2 artinya minggu depan kita akan bahas target audience untuk COVID. Ya, artinya perusahaan seperti apa sih yang layak dinilai dengan COVID? Gitu ya. Atau kedinasan pemerintahan seperti apa yang layak dinilai dengan COVID gitu. Biasanya COVID selalu berhubungan dengan layanan masyarakat, public serve biasanya ya kalau di pemerintahan. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa teori Anda lihat nanti ya. Ini akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi agak ngebut. Dan jangan kaget nanti tugasnya banyak. Ya. Jadi kita akan banyak tugas. Baik, coba kita lihat yang kita mulai masuk ya. Bab 1. Bab 1 ini kita bercerita tentang EGIT. Enterprise Governance of Information and Technology. Jadi bab 1 ini bercerita tentang, pertemuan ini bercerita tentang enterprise itu apa? Enterprise itu perusahaan ya. Enterprise perusahaan. Governance tata kelola. Nah ini tata kelola. Jadi of Information Technology artinya apa? Tata kelola perusahaan ya. Ini yang berbasis teknologi informasi ya. Jadi yang akan kita lihat adalah teori dasar dulu nih.
Teori dasar. Ini ada di bab 1, ini ada di buku yang sudah saya berikan. Tapi jangan kaget, 2 buku itu bahasa Inggris semua. Karena memang nggak ada bahasa Indonesianya ya. Nggak ada. Nah ini ini yang saya terjemahkan dari situ. Bentar, kita lihat coba. Apa katanya? Manfaat tata kelola teknologi dan informasi pada dasarnya ini berkaitan dengan pengiriman nilai, baca dulu ya, dengan pengiriman nilai dari transformasi digital dan mitigasi bisnis risiko yang dihasilkan dari transformasi digital. Lebih khusus lagi bla 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 nanti ke bawah. Nah, jadi dia katakan di sini bahwa yang akan kita bahas dari COVID, ya, yang akan kita bahas dari audit adalah manfaat tata kelolanya, manfaat tata kelola teknologi informasi berkaitan dengan transformasi digital dan mitigasi bisnis. Jadi gini, apakah perusahaan Anda sudah memiliki teknologi informasi belum? Itu pertanyaan dasar. Kalau perusahaan Anda belum memiliki teknologi informasi, dipastikan tidak bisa dinilai dengan COVID. Dipastikan tata kelola teknologi informasi Anda pasti belum punya. Anda tidak punya nilai tata kelola di situ. Oke? Itu yang dipastikan. Ini maksud dari kalimat ini. Pengiriman nilai ini bahasa Inggris yang saya Indonesiakan agak susah memang. Transformasi digital. Ya, mitigasi bisnis. Mitigasi ini lebih terkait dengan risiko nanti. Nah, kalau sudah ada, oh sudah ada Pak. Nah, mulai itu. Kita yang disebut dengan transformasi digital, kita lihat apakah dari manual ke digitalnya sudah layak belum? Ya, sudah layak digunakan belum? Mumpuni nggak? Gitu ya. Nilainya berapa di perusahaan kita? Apakah semua sudah digital atau setengah digital setengah manual? Itu yang disebut dengan transformasi nanti. Kemudian dinilai juga mitigasi bisnisnya, resikonya. Mitigasi bisnis resiko ya. Tuh. Oke. Resikonya kayak apa? Ya. Kalau seandainya kita hitung dari penerapan tata kelola teknologi itu resikonya lebih membawa mudarat yang banyak, jangan diterapkan. Atau ada yang salah penerapannya gitu ya. Jadi penerapan transformasi digital pada dunia yang manual, ya, pada sistem yang manual harus memiliki risiko yang kecil. Jadi penerapan teknologi diharapkan mengurangi risiko, itu maksudnya. Ya. Jangan bukan berarti penerapan teknologi malah menambah risiko. Risiko itu dalam artian misalnya mungkin biayanya malah lebih besar, ya, menyusahkan orang kerjanya malah, ya, itu yang bahaya. Ya. Diterapkan teknologi yang baik, aplikasi yang baik lah, aplikasi yang bagus, perangkat yang bagus, tapi yang menggunakan nggak terlatih, jadi malah lama, ya, malah nggak bisa digunakan sistem itu bahaya. Nah itu yang akan kita nilai nanti, ya. Ini dikatakan 3 hasil utama yang diharapkan setelah berhasil mengadopsi EJIT, ya. 3 hasil utama yang harus ada kalau kita sudah mengimplementasikan COVID dalam hal ini EJIT ini, ya. Kita lihat nih coba nih. Pertama katanya, realisasi manfaat. Nah, ini ada teori-teorinya di sini ya. Oke, cuma saya jelaskan saja sekilas. Realisasi manfaat atau benefit realization. Ada manfaatnya enggak? Pada saat Anda menerapkan satu teknologi ya, atau mentransformasikan satu sistem yang manual menjadi digital, dia bermanfaat tidak? Bagi perusahaan bermanfaat tidak? Menambah keuntungan tidak? Mengurangi waktu kerja tidak? Gitu ya. Bukan mengurangi maksudnya. Meningkatkan performance enggak dalam kinerjanya, ya. Itu yang sangat penting. Ya, performance dalam hal manfaat, ya. Atau dia mengurangi biaya enggak? Ya. Karena ada beberapa hal yang malah sebenarnya memang harapan dari EJIT adalah dengan biaya sekian puluh juta yang kita implementasikan atau sekian ratus juta, mampu mengurangi biaya-biaya yang lain yang nilainya lebih besar dari itu. Itu yang diharapkan sebetulnya dari sebuah transformasi digital, ya. Oke. Ini realisasi manfaat. Baik. Kita lihat slide berikutnya. Optimal risiko, pengoptimalan risiko atau risk optimization. Risikonya kita optimalisasikan. Optimalisasi ini gini.
sebuah sistem atau transformasi yang sesuatu yang kita transformasikan menjadi digital, ya risikonya harus lebih jauh berkurang, ya lebih banyak berkurang. Artinya dia akan mengurangi seperti saya jelaskan tadi, mungkin dari sisi biaya, ya itu sudah pasti. Kemudian dari performance, yang tadinya mampu di sebuah public serve, mampu melayani hanya 30 orang per hari, satu teller atau satu resepsionis ya, satu orang itu di bagian layanan itu mampu melayani 30 orang per hari. Dengan adanya transformasi digital, dia mampu melayani misalnya sampai 100 orang per hari. Ya, artinya risiko-risiko kekurangan dia bisa hindari ya. Anda kebayang nggak risikonya apa kalau misalnya satu orang hanya mampu melayani 30 orang per hari. Padahal dengan sistem digital dia mampu melayani 100. Artinya risikonya apa? Keuntungan perusahaan akan naik. Ya, itu benefit ya, benefit. Tapi risiko yang dia kurangi adalah risiko kesalahan. Itu dari risk optimization. Jadi benefitnya dia mampu melayani, dia mampu meningkatkan pelayanan lebih dari 100%. Ya, risiko yang dikurangi adalah human error misalnya kan. Ya, kesalahan. Bayangkan kalau orang sudah capek input data, melayani pelanggan 30 sampai 100 orang, selalu sering terjadi yang namanya human error. Tapi dengan penerapan teknologi yang mumpuni, yang kita atur, yang kita sesuaikan dengan standar, diharapkan ya tidak ada, bukan tidak ada ya, resikonya diperkecil gitu. Ya karena resiko tetap ada, cuma dioptimalisasikan. Nah itu maksudnya ya. Oke, bentar di sini ya. Ini teori, tapi saya jelaskan menurut bahasa saya dan menurut apa yang kira-kira Anda bisa tangkap ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, yang ketiga yang disebut dengan resource optimization ya, pengoptimalan sumber daya. Jadi sumber daya yang ada ya dioptimalkan kerjanya. Ya. Misalnya begini. Nanti kita baca ini nanti. Cuma saya punya cerita gini, ya. Anda beli komputer, ya. Sebaiknya dilihat dulu penggunanya. Tapi ini satu contoh. Ini saya cerita di sebuah perusahaan ya di Singapura waktu itu. Saya dapat cerita seorang resepsionis diinterview oleh audit sistem informasi. Jadi menguasai COVID ya. Jadi pada saat dia diinterview, Mbak kerjanya tiap hari apa? Saya input data Pak. Data apa yang Mbak input? Kalau ada pengunjung, saya masukkan nomor KTP NIK-nya, NIK di Singapura tuh bukan KTP namanya, tapi nomor ID number, alamat dan lain-lain, kebutuhannya apa, keperluannya apa dan lain-lain. Sudah, baru saya arahkan nanti ke bagian yang dituju gitu ya. Jadi diarahkan ke bagian yang akan dituju oleh customer itu. Nah, kemudian selain itu, Mbak, kalau di sela-sela waktu luang suka main game nggak? Enggak Pak, cuma paling saya main soliter zaman itu ya. Jadi ini cerita sudah tahun-tahun yang lalu ceritanya. Dia main soliter kerjanya. Nah, dari cerita itu seorang auditor dia tahu ini di resepsionis zaman itu zamannya masih Core i1 kalau nggak salah. Core i1 ya. Ini resepsionis kasih saja Pentium 3. Kita nggak usah beli komputer yang mahal-mahal. Ya, kasih Pentium 3 cukup karena dia cuma input data tok gitu. Input data, mainnya juga cuma soliter gitu ya. Nah, itu adalah satu bagian dari kegiatan audit. Yang nomor 3, pengoptimalan sumber daya. Sumber daya kita optimalkan ya. Kecuali memang dia mempunyai range pekerjaan yang tinggi. Ya, jam kerjanya tinggi, kemudian yang diinput juga data-data penting, butuh koneksi yang bagus. Itu kita sesuaikan. Artinya disesuaikan. Jadi tidak perlu Anda punya resepsionis yang kerjaannya hanya input data, hanya main soliter,
Kita beliin Core i5 yang terbaru. Harddisknya kasih 10 tera misalnya. Ya, nggak perlu. Harddisk 10 tera itu apa? Toh yang disimpan ke server, ya nggak? Kan sekarang public serve layanannya nggak nyimpan di komputer dia. Ya, semua masuk server. Untuk apa dia harddisk sampai 10 tera? Artinya akan banyak sumber daya yang terbuang di situ. Ya, optimalisasi sumber daya. Itu salah satu contoh. Saya kasih contoh yang kedua, karena saya punya cerita banyak. Masih di Singapura. Jadi saya nggak usah sebut nama perusahaannya, tapi perusahaan minyak. Ya. Di perusahaan itu pada saat diaudit, dia punya 40 manajer. Masing-masing bidang. Sama masing-masing manajer ini punya satu sekretaris. Sekretarisnya dikumpulin, ditanya semua, kamu kerjanya apa? Input data ini Pak. Kamu kerjanya apa? Input data ini Pak. Ya, jadi semua input data dan menyiapkan materi untuk manajernya masing-masing. Setelah dipelajari ternyata data yang diinput dan materi yang akan disiapkan itu tidak jauh berbeda antar manajer, hampir sama. Formatnya sama, cuma beda-beda dikit gitu ya. Nah, diambil kesimpulan, seluruh manajer ini akhirnya hanya disediakan satu sekretaris. Satu sekretaris untuk 40 manajer. Karena kerjaannya dikit. Dan genrenya sama gitu ya. Apa yang terjadi? 39 sekretaris nganggur. Ya. Nah, mungkin orang-orang kayak gini biasanya keluarnya kalau masuk perusahaan lewat pintu belakang tuh. Takut ditungguin orang, gitu ya. Itu salah satu bentuk optimalisasi sumber daya. Sumber daya IT ada 5, ingat. Kita belajar sistem informasi. Apa saja? Hardware, software, brainware. Prosedur data, ya. Itu komponen sistem informasi. Itu sumber daya yang akan kita tingkatkan di dalam pengelolaan sistem, gitu ya. Oke, nah ini coba kita lihat ke slide. Oke, pelatihan, oke, lihat pelatihan. Di awal saya sudah sebutkan punya aplikasi yang bagus, tapi yang gunain nggak bisa, tidak ada gunanya. Ya, artinya apa? Adakan pelatihan. Ini kita sudah mau transformasi digital nih, pakai aplikasi yang bagus. Penggunanya ngerti nggak? Ya, nanti orang-orang di perusahaan yang menggunakan itu nggak paham bahaya. Kasih dia pelatihan sampai dia paham betul. Itu wajib. Nah, pelatihan ini ada di dalam standarisasi COVID. Dalam IJIT semua diatur. Ya. Promosikan retensi. Perhatian, oke. Memastikan, kompetensi. Ya, kompetensi ini bisa ditingkatkan terus-menerus secara berkala. Ya, dengan sertifikasi dan lain-lain. Ya, pelatihan. Khusus hal tuh, misalnya di perusahaan itu ada sumber daya di bidang jaringan, kompetensi jaringannya diangkat terus, diupdate tiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Ya, keluar sertifikasi yang baru dia harus ikut. Ya, itu yang harus dilakukan dalam AGAT, dalam audit. Ya, standar COVID bicara seperti itu. Itu yang disebut dengan pengoptimalan sumber daya. Oke. Sumber daya yang sangat penting, data dan informasi. Nah ini ya, kita orang IT tahu. Ya, hardware, software, brainware, prosedur database. Ini database, isinya data dan informasi. Ini kunci. Ya. Barang siapa menguasai informasi akan menguasai dunia. Nah itu katanya ya. Jadi sumber daya yang paling penting dalam sebuah perusahaan, dalam apapun ya, data dan informasi. Server rusak kita bisa beli baru. Perangkat keras, komputer rusak kita bisa beli baru. Tapi kalau data rusak, informasinya hilang, ya database bertahun-tahun, kita nggak bisa ngitung. Database 5-10 tahun ke belakang hilang tiba-tiba. Kita nggak punya cadangan, nggak punya backup. Kita nggak bisa bikin tren. Karena dengan tren, kita bisa menghitung masa depan. Jadi orang IT itu bisa jadi peramal. Dia bisa ngitung masa depan. Ya. Dia hitung trennya. Penjualan saya 10 tahun terakhir begini. Dia bukan grafik. Dia bikin grafik. Saya bisa tahu tahun depan penjualan saya seperti apa. Ya.
Kalau saya lakukan ini, sesuatu bisa naik seperti ini. Bisa naik sekian persen. Jadi kayak cenayang ya. Kayak paranormal. Tapi orang IT bukan paranormal. Dia punya data 10 tahun ke belakang dijadikan tren. Untuk memprediksikan penjualan ke depan. Atau kejadian yang akan di depan. Ya. Bagaimana orang bisa menghitung tinggi air. Ya, orang bisa menghitung tinggi ombak, gelombang. Bagaimana orang bisa menghitung, oh Pak tanggal sekian 23 April 2021 nanti hujan petir, badai. Bagaimana orang bisa tahu itu? Itu kerjaan orang IT itu. Ya. Dia bisa menghitung, bisa memprediksikan sesuatu dari data informasi yang lama. Ya. Itu tren namanya. Oke. Ini yang paling penting. Kita lanjut lagi. Ada yang disebut dalam AGAT strategic alignment. Kita akan banyak nanti ketemu kalimat-kalimat seperti ini. Ini sengaja yang bahasa Inggrisnya saya masukkan karena takutnya nanti kalau Anda lihat buku itu Anda akan bingung. Penyelarasan strategiknya apa, Pak? Ya, karena di buku itu Anda akan ketemu ini, strategic alignment. Oke. Pengukuran kinerja, performance measurement. Oke. Nah, ini agak rumit ya sebetulnya. Tapi nanti bukan nanti, ini coba saya jelaskan dulu. Penyelarasan strategis itu gini. Gimana ya? Anda punya perusahaan, ya. Kemudian Anda punya COVID sebagai standar. Ya. COVID mengharuskan Anda melakukan ini sesuatu, sudah ada jalurnya, sudah ada indikatornya. Ya. Dalam COVID 2019 dia punya 40 kontrol objektif namanya. Kontrol objektif ini kita sebut dengan indikator. Kalau Anda melakukan 40 kontrol objektif ini, perusahaan Anda akan nomor 1 di bidang IT. Pengelolaan IT-nya akan jadi nomor 1. Ya, baik diterapkan di dinas perusahaan, dinas pemerintahan maupun perusahaan. Ya, tata kelola teknologi Anda akan jadi nomor 1. Tujuan Anda pasti akan tercapai bagus. Kalau Anda mengikuti 40 kontrol objektif di COVID 2019. Nah, Anda punya aturan perusahaan seperti ini. Itu kita akan selaraskan. Ya, jangan sampai apa yang ada di COVID bertentangan dengan aturan-aturan di perusahaan Anda. Ya, atau apa yang dijalankan di perusahaan Anda bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di COVID. Sehingga dia berbenturan. Sehingga nggak match. Nggak bisa lurus berjalan bareng. Nah, itu yang disebut dengan strategic alignment. Ya. Jadi mohon Anda ingat, ini penting. Mungkin saya keluarkan di UTS, Anda catat artinya. Ya. Pada saat saya minta Anda menjelaskan, jelaskan menurut bahasa Anda sendiri. Ya. Intinya apa? COVID punya kontrol 40 kontrol objektif di COVID 2019, punya aturan. Kalau Anda mau menjadi perusahaan yang memiliki tata kelola teknologi yang baik, gitu ya. Nah, ini perusahaan Anda. Ya. Anda harus menggabungkan ini, menyelaraskan ini. Perusahaan beberapa aturan coba diikutkan COVID. Apa-apa yang ada di COVID coba selaraskan dengan perusahaan, gitu ya. Jalan bareng. Gitu. Itu strategic alignment atau penyelarasan strategi, ya. Jadi strategi perusahaan Anda sesuaikan dengan COVID. Ada pengukuran kinerja juga. Nah, ini mungkin habis UTS lah. Ini akan kita lakukan dengan menghitung. Tadi saya bilang, oh, tata kelola teknologi di perusahaan Anda ini nilainya 2. Oh, tata kelola teknologi di dinas tempat Anda bekerja itu nilainya 4. Oh, bagus sekali gitu. Dari mana dapat angka itu? Itu yang akan kita pelajari. Kita akan melakukan pengumpulan data yang namanya nanti kuesioner. Ya. Dalam 1 semester ini kita akan melaksanakan kuesioner. Kita akan menghitung kuesioner itu seperti apa. Oke. Kuesioner itu kita kumpul, kita hitung sehingga keluar angka nanti. Dari mana Pak dapat kuesionernya? Semua sudah ada di buku yang saya kasih 2 itu. Nanti kita lihat pelan-pelan. Oke. Nah, oke, performance measurement. Secara keseluruhan katanya ya, kita lihat teorinya ya, dari yang saya jelaskan tadi. Secara keseluruhan, dalam semua aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan terkait IT selaras dengan tujuan perusahaan. 2. Apa yang menjadi tujuan IT, peningkatan performance IT dalam COVID, selaras dengan tujuan perusahaan. Berjalan bareng. Ya.
Sehingga tata kelola IT yang kita bangun berdasar COVID ini akan meningkatkan performance di perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan pendapatan yang pasti penghasilannya, dan lain-lain. Meningkatkan juga mutu, ya, yang pasti mutu ya, mutu produk misalnya dan lain-lain lah. Baik. Nah, jadi oke, kita lanjut. Ini terakhir kayaknya, slide terakhir nih. Tata kelola harus dipahami dan dilaksanakan jauh melebihi yang sering ditemukan selama ini. Interpretasi yang disarankan oleh tata kelola ya. Nih. Yang disarankan oleh governance dalam COVID adalah risiko dan kepatuhan atau GRC. Governance, tata kelola, risk and compliance. Compliance, kepatuhan. GRC. Bukan papan GRC ya. Governance, tata kelola. Itu yang akan kita angkat, tata kelola. Ya. Risiko, itu akan dihitung. Kita akan menghitung risiko, tapi kayaknya untuk mata kuliah ini kita tidak akan sempat membahas risiko. Kita hanya akan belajar coba menghitung nanti ini ya. Kita coba menghitung kinerja. Kita ngukur kinerja aja, belajar tata kelola. Kita mengenal 40 kontrol objektif itu kayak apa, bikin kuesioner, kita ukur sudah. Risiko kita nggak akan keburu waktunya ya. Tapi yang menjadi teori sebetulnya, satu, governance. Yang kedua, risiko. Yang ketiga, compliance. Ini penting, compliance, kepatuhan. Kepatuhan ini sebenarnya compliance, kepatuhan bahasa Indonesianya agak bingung. Tapi saya jelaskan di sini. Compliance itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan disiplin. Pimpinan perusahaan, perusahaannya, karyawannya, dan semua stakeholder yang terkait dalam menjalankan 40 kontrol objektif COVID ini. Kalau tidak ada compliance, Anda nggak patuh dengan ini, nggak bisa. Tidak akan terwujud tata kelola IT yang baik di situ. Ya, jadi tata kelola, risiko, compliance, kepatuhan. Ya, Anda harus disiplin tinggi dalam menjalankan ini. Secara implisit menunjukkan bahwa kepatuhan dan risiko akan mewakili spektrum tata kelola. Spektrum ini ya keseluruhan ya. Spektrum tata kelola. Warnanya tata kelola itu kayak apa? Kepatuhan dan risiko. Anda nggak patuh, risikonya tinggi. Ya, sudah disuruh pakai helm di jalan, nggak patuh, nggak pakai helm, risikonya mati kalau ketabrak. Tapi kalau Anda sudah patuh menjalani aturan itu, risikonya pasti kecil. Jadi itu hubungan antara compliance and risk. Oke. Nah ini pertemuan tabel slide ini Anda lihat. Saya punya tugas. Nanti ini saya jelaskan saja di pertemuannya. Tugasnya banyak nih. Karena kita punya handbook bahasa Inggris. Jadi tugas Anda sebetulnya tidak ada, tapi tugas Anda menerjemahkan, translate. Biar Anda paham. Ya. Nah ini nanti saya jelaskan. Saya jelaskan di kelas. Oke. Nah, baik. Sampai di sini dulu. Pertemuan pertama perkenalan kita lanjut minggu depan. Oke, nah, ntar saya close dulu ini. Stop share. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.